pekerjaan dari Roh Kudus. Apa pekerjaan dari Roh Kudus? Di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, ketika dia datang, dia akan menemplak dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ada 3 tugas dari Roh Kudus. Menemplak dunia akan dosa, lalu menyadarkan bahwa orang berdosa ini membutuhkan righteousness, sehingga dia bisa siap untuk berdiri di penghakiman. Oke? Dan apa ini dosa yang Roh Kudus mau yakinkan, mau templak dunia, mau sadarkan dunia kalau kamu sedang berdosa. Dosa adalah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, siapa saja berbuat dosa melanggar juga hukum. Karena dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan ya. Jadi Roh Kudus datang mengetuk setiap manusia, hati manusia yang ada di dunia ini, mau menyadarkan akan hukum Tuhan. Dia ungkapkan dosa kita, mengungkapkan bahwa kita sedang melanggar hukum. Yang mana ada hukum tentang berhala. Apa yang bisa jadi berhala kita? Banyak sekali. Perut kita bisa jadi berhala, lidah kita bisa jadi berhala. Lalu apapun yang kita berikan waktu, tenaga, harta kita untuk menjadi kesenangan kita gitu. Kita bisa korbankan apapun uang kita dengan sukarela untuk hal tersebut. Bisa itu idola kita, bisa itu kenyamanan diri kita. Itulah berhala kita. Atau kita melakukan perzinahan, pembunuhan, dan melanggar sabat yang tertulis dalam 10 hukum. Itu semua adalah dosa ketika kita melanggarnya ya. Dan Yeshua mempertegas lagi bahwa hukum itu jauh lebih dalam. Tidak perlu melakukan action, tapi dalam hati pikiran kita sudah merencanakan dan setuju untuk itu, kita sudah berdosa. Di dalam Matius 5 ayat 28 dikatakan, dia pertegas lagi, Yeshua pertegas lagi tentang perzinahan, bahwa ketika kamu melihat seorang wanita dan sudah melayani nafsumu dalam pikiranmu, kamu sudah melakukan perzinahan meskipun kamu belum melakukan suatu perbuatan perzinahan secara action dengan wanita tersebut ya. Dan ini berlaku juga dengan wanita ya. Pokoknya siapa saja yang merencanakan dan setuju sudah dalam hatinya sudah berdosa ya. Dipertegas lagi oleh Yeshua. Jadi kembali lagi, Roh Kudus datang menyadarkan kita akan kita sudah melanggar hukum Tuhan. Karena fungsi hukum dalam Roma 3:20 adalah kita mengenal dosa melalui hukum. Tanpa ada hukum kita nggak tahu apa itu dosa. Jadi kalau hukumnya tidak ada, ya kita merasa ya baik-baik saja kita. Tapi karena hukum Tuhan selalu ada, dia sifatnya kekal, tidak pernah berubah. Itulah yang menjadi standar untuk menghakimi kita gitu ya. Untuk sadar inilah apa yang salah, apa yang benar. Dan Roh Kudus menunjukkan kita kepada hukum. Kita seperti bercermin kepada hukum. Yang mana kalau kita nggak pernah bercermin, kita nggak pernah tahu ada jerawat di muka kita kah, ada kotoran di muka kita kah. Tapi ketika cermin itu dikasih di depan muka kita, jadi sadar kita. Ternyata muka kita seperti ini. Ada kotoran, ada jerawat yang butuh untuk dibersihkan. Nah, Roma 5 ayat 20 katakan, ketika hukum masuk atau datang, maka pelanggaran itu akan jadi berkelimpahan ya. Apa maksudnya berkelimpahan? Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika tidak ada hukum, kita tidak tahu apa itu dosa. Tapi waktu hukum itu kita jadi ketahui, kita mengetahui hukum, akhirnya kita tahu bahwa yang sama ini kita lakukan ini dosa. Ya. Tetapi dan dilanjutkan dikatakan where sin abounded, ketika dosa berkelimpahan, kasih karunia Tuhan lebih berkelimpahan lagi. Much more abounded. Jadi ketika kita diungkapkan dosa kita, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Kita harusnya lebih bersukacita. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan lebih berkelimpahan lagi.
Dia mau ampuni kita akan dosa kita, dan dia mau bersihkan kita dari segala kejahatan kita. Ketika kita dikasih cermin, diungkapkan, disadarkan kita bahwa muka kita ada jerawat, muka kita ada kotoran, kita langsung merasa sakit gitu di hati kita ya, merasa aduh sedih, ada kesedihan dalam hati kita karena dosa-dosa kita yang menyalibkan Yeshua. Kalau tidak ada dosa, Yeshua tidak akan pernah disalibkan ya. Kita lah yang membunuh Yeshua, kita lah menyalibkan dia karena dosa-dosa kita. Dan karena kesadaran kita akan dosa, kita jadi menyesal akan dosa-dosa kita. Kita melihat kasih akan kebaikan dari Tuhan gitu ya di dalam salib itu, bahwa untuk menyelamatkan kita keluar dari dosa, yang mana itu adalah arti dari nama Yeshua ya. Yahweh is our salvation. Dia mau tarik kita keluar dari jurang dosa. Matius 1 ayat 21. Untuk dibawa kepada pertobatan. Dia mau bersihkan kita, itulah kasih karunia Tuhan yang lebih berkelimpahan dari dosa-dosa kita. Kita sadar bahwa kita ada kotoran, tapi air bersih yaitu kasih karunia Tuhan lebih berkelimpahan lagi untuk membersihkan muka kita yang cacat ini. Karena ada kotoran, ada jerawat yang mau di-cleanse dengan air yang sangat mantap ini. Mau dibersihkan bahkan dari dalam diri kita ini, hati kita yang begitu jahat ini, yang sumber permasalahan, sehingga toksiknya keluar ya dari mungkin muka kita, kita jadi bau gitu ya, bau badan, mau dibersihkan, didetoks kita dari dalam. Itulah kasih karunia Tuhan ya, pekerjaan Roh Kudus. Itulah kebenaran Kristus, kebenaran Yeshua. Jadi seringkali banyak orang takut ketika dia diungkapkan kesalahannya, sampai dia gak mau baca Alkitab, karena fungsi Alkitab adalah menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kan. 2 Timotius 3 ayat 16. Seringkali orang takut mendengarkan pekabaran yang keras, yang mengungkapkan dosa, yang dengan lantang, yang lurus, tidak belok-belok. Makanya orang lebih suka mencari hal-hal yang sedap didengar. Tapi yang sedap didengar dan manis di telinga ini, ternyata yang kita pikir sama ini adalah jalan yang lurus, ternyata ujungnya maut. Kenapa? Karena kita jadi membuang cermin itu sendiri. Kita gak mau akui bahwa kita ada penyakit, ada kotoran, sehingga Yeshua gak bisa sembuhkan kita. Orang yang sadar dia sakit lah yang datang kepada Yeshua ketika pelayanan Yeshua di bumi ini. Saya sakit Tuhan, saya mau disembuhkan, saya kusta. Nah, jadi kita ingat cerita wanita yang kedapatan berzina ya di Yohanes 8. Dia sudah kedapatan berzina, dibawa kepada Yeshua, dan dia tulis di pasir di tanah ya. Tapi Yeshua tidak mengkondem dia ya. Waktu mau dilempar batu dia tidak kondem, tapi dia katakan, kamu lihat tidak ada yang kondem kamu, yang mau lempar batu kamu ini gak ada. Tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi dia waktu disadarkan wanita ini akan dosanya, dia betul-betul sedih. Tapi tidak sampai di situ saja, tidak sampai hanya diampuni saja, tapi ditutup dengan perkataan Yeshua, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Setiap perkataan dari Yeshua adalah suatu kuasa. Bukan hanya suatu perintah, tapi juga kuasa. Yang kalau wanita ini percaya, kita percaya, kita sudah diampuni dan kita bersuka cita akan itu. Dan kuasa itu memampukan kita untuk bukan hanya diampuni, tapi tidak berbuat dosa itu lagi. Kita menang atas dosa tersebut. Yang kembali lagi, ketika kita diungkapkan dosa kita, harusnya kita bersuka cita. Karena kita disadarkan akan dosa kita, kita bisa terima righteousness itu. Kita bisa tukar dosa kita
yang kotor ini, yang sebenarnya menjijikan ini, ditukar dengan righteousness, emas murni. Ini sama seperti nuker sampah dengan emas. Luar biasa gak kebaikan dari Tuhan kita? Oleh penurutan Yesua lah yang betul-betul menurut sampai mati di kayu salib. Dia tidak digoda seperti apapun, dia tidak pernah melanggar apapun konsekuensinya. Kebenaran penurutannya itulah yang mau diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita di fase penghakiman ini, ya kita yang sedang dihakimi, kita bisa didapati tidak bercelah, dan nama kita tetap tertulis dalam buku kehidupan. Dan apa respon kita ketika kita sudah diungkapkan dosa kita, dan bagaimana kita terima righteousness, dibersihkan? 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku akan dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, ya, yang akan mengampuni kita dari segala dosa kita, dan juga akan membersihkan kita dari segala ketidakbenaran kita. Kebenaran kita seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 katakan, kebenaran kita seperti kain kotor, dan kita butuh dibersihkan. Gimana kita bersihkan? Ketika kita sudah diungkapkan dosa kita, kita disadarkan bahwa kita karena dosa kita, Yesua harus mati di salib, kita lah yang membunuh Yesua. Kita akui dosa kita. Entah itu kita pernah berzina kah dulu, entah itu kita pernah melakukan dusta kah, bahkan setiap hal-hal kecil dalam pikiran kita, rancangan-rancangan jahat dalam hati kita akui. Kelemahan-kelemahan kebiasaan kita yang buruk kita akui di hadapan Tuhan. Apapun itu yang kita tahu baik tapi kita tidak lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sudah disadarkan, kita akui, Dia akan bersihkan kita dari segala ketidakbenaran kita. Kita jadi dibenarkan, kita dibersihkan. Dan bukan hanya itu saja, tapi grace Tuhan ini adalah kuasa yang Tuhan berikan yang memampukan kita untuk menurut, untuk betul-betul bertobat menjadi manusia baru. Ya itulah yang kuasa yang mau diberikan oleh Tuhan, asal kita percaya dan kita mau terima. Di dalam Ministry of Healing halaman 115 dikatakan, manusia membutuhkan untuk mempelajari berkat-berkat dari penurutan dalam segala kepenuhannya. Ini bisa menjadi milik mereka sebagaimana mereka menerima kasih karunia Kristus. Adalah kasih karunia-Nya lah yang memberikan manusia kuasa untuk menuruti semua hukum-hukum Tuhan. Inilah yang memampukan dia untuk mematahkan perbudakan kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Inilah satu-satunya kuasa yang dapat memampukan dia, membuat dia dan menjaga dia tetap teguh dalam jalan yang benar. Jadi, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan yang mau Dia curahkan ketika kita diungkapkan dosa-dosa kita, kita mau diampuni dosa-dosa kita, dan kita akan diberikan kuasa untuk tidak kembali lagi ke dosa-dosa kita yang lama. Kita jadi membenci dosa-dosa kita yang lama, dan kita melakukan penurutan terhadap hukum Tuhan yang tadinya mungkin kita gak suka, kita benci, tapi sekarang menjadi kesukaan kita. Itulah yang mau Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan dijaga untuk tidak jatuh asal kita pegang terus kasih karunia Tuhan ini, kita memiliki iman dan percaya. Dan apakah kita mau untuk diungkapkan dosa-dosa kita oleh Roh Kudus sekarang melalui firman Tuhan, atau pekabaran-pekabaran yang kita dengar oleh siapapun yang Tuhan utus kepada kita? Dan kalau kita diungkapkan dosa kita, apakah kita mau terima akan kesalahan kita dan kita mau akui di hadapan Tuhan, karena kita sedang hidup di masa penghakiman. Tuhan memberkati.